Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Umi Khomsyatun MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tepat waktu. Berbicara mengenai kalimat efektif, apa sih itu kalimat efektif? Jadi yang dimaksud kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat. Jadi pendengar atau pembaca dapat mengerti pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui teman-teman bahwasannya kalimat efektif itu mempunyai ciri-ciri. Untuk yang pertama yaitu kesepadanan. Yang dimaksud dengan kesepadanan yaitu sudah ada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu ketepatan. Artinya informasi yang disampaikan itu harus tepat sasaran sehingga dibutuhkan ketelitian. Untuk yang ketiga yaitu kejelasan. Artinya, kalimat harus memiliki struktur yang jelas sehingga memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Untuk yang keempat yaitu kehematan. Artinya, dalam kalimat harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian. Maka dari itu, usahakan untuk menghindari bentuk-bentuk yang bersinonim. Untuk ciri-ciri yang kelima yaitu keparalelan. Keparalelan adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa atau konstruksi bahasa yang sama dalam susunan serial, atau dapat juga dikatakan sebagai keselarasan pengungkapan ide-ide dalam suatu kalimat. Untuk ciri-ciri yang keenam yaitu variasi. Untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menemukan, diperlukan adanya variasi. Untuk ciri-ciri yang ketujuh atau ciri-ciri dari kalimat efektif yang terakhir adalah kelogisan. Artinya adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai ejaan yang berlaku. Selanjutnya yaitu syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif ada 8. Yang pertama yaitu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP atau subjek dan predikat. Yang kedua yaitu taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya yaitu contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Maulana anak paling terpintar di keluarganya. Dalam kalimat tersebut masih menggunakan kalimat yang berlebihan. Jadi yang benar atau kalimat efektifnya yaitu Maulana anak terpintar di keluarganya. Yang kedua yaitu gajah adalah merupakan mamalia berkaki 4. Nah, dalam kalimat tersebut juga masih terlalu berlebihan. Jadi penggunaan kalimat yang betul atau kalimat yang efektif adalah gajah adalah mamalia berkaki 4. Yang ketiga, Ridwan belajar demi untuk ujian. Nah, dalam kalimat tersebut juga masih berlebihan. Untuk kalimat efektifnya yaitu Ridwan belajar untuk ujian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan materi pada kesempatan kali ini telah selesai. Mohon maaf apabila
penyampaian materi masih terdapat banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.